Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Nya kita boleh ada hingga pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Tridewi Oktavianti Rinti. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Tentena, program studi pendidikan biologi. Untuk pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang virus melalui video. Adapun tujuan pembelajaran, setelah melihat video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, menggambarkan struktur anatomi virus, menjelaskan daur litik dan lisogenik setelah mengamati gambar, serta menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian virus, yang kedua ciri-ciri virus, yang ketiga struktur anatomi virus, yang keempat daur litik dan lisogenik, serta yang kelima peranan virus. Pengertian virus. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopis dan menempel dalam tubuh inangnya. Arti kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus dapat berkembang biak dalam tubuh inangnya. Biasanya virus mengandung lipid atau lemak, protein dan glikoprotein yang membentuk asam nukleat. Kemudian ciri-ciri virus. Virus itu merupakan jenis parasit obligat, yaitu parasit yang hanya dapat hidup jika menginfeksi inangnya. Jadi, parasit ini memperoleh makanan dari inangnya. Kemudian yang kedua, dapat dikristalkan. Maksudnya, virus tidak mati jika dikristalkan. Hanya saja, virus tidak berfungsi dan tidak dapat berkembang biak. Virus hanya dapat berkembang biak jika berada di dalam tubuh inangnya. Kemudian yang ketiga yaitu virus merupakan makhluk hidup aseluler, yaitu berukuran mikroskopis 20-300 nanometer. Jadi virus itu 100 kali lebih kecil daripada bakteri, dan bakteri itu 10 kali lebih kecil dari tubuh manusia. Jadi bisa dibayangkan virus itu sangat-sangat kecil. Kemudian virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus itu dibungkus selubung protein yang disebut dengan kapsid, dan di dalam kapsid terdapat materi genetik, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kemudian struktur anatomi virus. Berbeda dengan sel, tubuh virus hanya terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kita perhatikan ini adalah bagian kepala dari virus yang terdiri atas kapsid dan DNA. Kapsid terdiri atas protein, makanya kapsid sering disebut juga dengan selubung protein. Fungsi dari kapsid itu sendiri yaitu pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar virus mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Di dalam kapsid ini terdapat materi genetik atau asam nukleat. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Kemudian, setiap jenis virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Bagian leher. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks saja yang memiliki leher. Fungsi dari leher yaitu sebagai tempat penyangga kepala virus. Kemudian ekor. Bagian ekor ini terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk.
Ekor berfungsi sebagai alat untuk meletakkan diri dengan sel inang serta memasukkan kode genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Fungsi dari selubung ekor yaitu untuk menginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri dan agar sel bisa memasukkan RNA atau DNA kepada sel inang untuk berkembang biak. Kemudian fungsi serabut ekor. Fungsi serabut ekor yaitu untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Kemudian fungsi papan dasar untuk menampung DNA atau RNA saat hendak keluar. Kemudian fungsi jarum penusuk untuk menusuk bakteri fage atau menyalurkan DNA atau RNA virus ke bakteri fage. Kemudian daur litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya setelah melakukan replikasi. Di sini ada 7 tahap siklus litik seperti pada gambar ini. Jadi, misalnya yang ini adalah bakteri yang diinfeksi oleh virus. Lingkaran biru di dalam ini merupakan DNA bakteri. Warna hijau ini merupakan virus dan untaian benang berwarna merah di dalamnya merupakan DNA virus. Fase yang pertama yaitu fase adsorpsi. Pada fase ini virus mulai menempel pada dinding sel bakteri dan melubangi dinding sel bakteri dengan enzim lisosim agar jarum penusuk virus dapat menusuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, fase injeksi. Pada fase ini, virus mulai menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Kemudian, fase yang ketiga yaitu fase eklifase. Di fase ini, DNA virus akan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian yang keempat yaitu fase sintesis. Pada saat DNA bakteri hancur, maka DNA virus akan menguasai semua sel bakteri. DNA bakteri akan membentuk bagian tubuh virus seperti kepala, leher, dan ekor. Kemudian fase yang kelima yaitu fase replikasi. Bagian-bagian tubuh virus yang sudah terbentuk akan direplikasi atau digandakan menjadi banyak. Kemudian yang keenam, fase perakitan. Bagian-bagian tubuh virus yang terpisah tadi disatukan lagi menjadi virus-virus yang baru dan banyak. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu fase lisis. Virus-virus akan memecah dinding sel bakteri dan keluar dari sel bakteri agar menginfeksi bakteri-bakteri yang lainnya. Kemudian daur lisogenik. Pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Kemudian asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari DNA bakteri itu sendiri. Di sini ada 10 tahapan dari siklus lisogenik. Fase yang pertama yaitu fase adsorpsi. Virus mulai menempel pada dinding sel bakteri dan melubangi dinding sel dengan enzim lisosim untuk dapat menusukkan jarum penusuk ke dalam sel bakteri. Kemudian fase yang kedua yaitu fase injeksi. Pada fase injeksi yaitu ketika virus mulai menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase penggabungan. DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Pada fase ini bakteri tidak langsung mati, melainkan mengandung DNA virus. Kemudian yang keempat yaitu fase pembelahan. Jadi selama bakteri terus membelah, maka
DNA virus di dalamnya juga akan ikut membelah. Kemudian yang kelima, fase pemisahan. Fase ini terjadi jika sel bakteri sedang melemah. Misalnya ketika sel bakteri terkena zat kimia tertentu atau radiasi sinar tertentu. Jadi, virus akan memisahkan diri. Saya ulangi, jadi DNA virus akan memisahkan diri dengan DNA bakteri. Kemudian yang keenam, fase eklifase. Pada fase eklifase ini, DNA virus yang telah terpisah dari DNA bakteri tadi akan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian fase sintesis. DNA bakteri sudah hancur, maka sel bakteri akan dikuasai oleh DNA virus. Pada fase ini, DNA virus akan membentuk bagian-bagian tubuh virus yang lain, seperti kepala, leher, dan ekor. Kemudian yang kedelapan, fase replikasi. Bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk akan berlipat ganda dan menjadi banyak. Kemudian yang kesembilan, fase perakitan. Pada fase ini, bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk dan terpisah tadi akan bersatu dan membentuk virus yang baru. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase lisis. Virus-virus yang telah terbentuk tadi akan memecah dinding sel bakteri dan keluar dari dinding sel untuk menginfeksi sel-sel lainnya. Kemudian peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu manfaat virus. Manfaat yang pertama yaitu sebagai antibodi. Bakteri-bakteri dapat dilemahkan oleh virus-virus sehingga menjadi tidak bahaya bagi manusia. Kemudian yang kedua, untuk membuat vaksin. Virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin berisi virus-virus yang telah dilemahkan. Jadi ketika vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat antitoksin. Antitoksin ini dibuat dengan cara menggabungkan DNA manusia yang mengandung antitoksin atau zat melawan racun dengan DNA bakteri. Jadi, ketika bakteri tersebut membelah menjadi banyak, maka antitoksin yang ada di dalam bakteri tersebut ikut membelah, sehingga bakteri tersebut bersifat antitoksin dan dapat digunakan untuk melawan penyakit pada manusia. Kemudian kerugian dari virus dapat menyebabkan banyak sekali penyakit seperti rabies yang disebabkan oleh virus rhabdovirus, polio yang disebabkan oleh poliovirus, flu burung yang disebabkan oleh avian influenza, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan shalom.